Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai masalah penelitian. Saya berharap setelah kawan-kawan mempelajari masalah penelitian, nantinya kawan-kawan mampu dan bisa menemukan sebuah permasalahan yang akan kawan-kawan angkat menjadi sebuah judul penelitian. Mungkin di antara kawan-kawan semua ada yang bertanya, mengapa di awal pertemuan kemarin saya menekankan kawan-kawan semua harus mengangkat atau menemukan sebuah masalah untuk diteliti. Hal itu dikarenakan pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Banyak di antara kawan-kawan yang sedang mengajukan judul kebingungan dengan apa yang harus dikerjakan. Salah satu penyebabnya karena judul yang kawan-kawan angkat itu tidak berangkat dari sebuah permasalahan. Bahkan jika kawan-kawan perhatikan, di dalam bab 1 terdapat rumusan masalah, yang mana rumusan masalah ini berisikan pertanyaan penelitian yang nantinya akan kita jawab dalam penelitian kita. Jadi bagaimana mungkin kalau pertanyaan penelitian bisa muncul apabila penelitian kita ini bukan berangkat dari sebuah masalah? Apakah mudah memilih masalah penelitian? Jadi dalam proses penelitian, memilih masalah penelitian ini merupakan hal yang paling sulit. Seperti yang kita ketahui, langkah awal dalam membuat penelitian adalah dengan menentukan masalah penelitian. Dan kawan-kawan tentu ingat, pernah saya sampaikan juga, dalam kehidupan sehari-hari, langkah awal adalah langkah yang paling sulit. Jadi ya wajar saja jika memilih masalah penelitian dapat dikatakan sebagai sebuah langkah yang sulit. Kemudian ada juga pertanyaan yang muncul seperti ini. Apakah keuntungan jika kita telah memiliki masalah penelitian? Jadi begini, kalau kita dalam penelitian itu sudah dapat menentukan masalah, itu artinya penelitian kita sebenarnya telah selesai 50%. Pekerjaan penelitian kita itu sudah selesai 50%. Kita selanjutnya tinggal menyusun latar belakang sesuai permasalahan kita. Kemudian pertanyaan penelitian kita akan muncul dengan sendirinya. Dan intinya proses penulisan proposal kita itu akan lebih mudah apabila kita sudah memiliki masalah penelitian yang betul-betul masalah. Namun di sini saya mengingatkan lagi kepada kawan-kawan semua bahwa kita lihat dulu baik-baik, kita ini kuliah di jurusan apa. Jadi carilah permasalahan yang sesuai. Jangan sampai kita kuliah di jurusan BPI namun nanti memilih masalah di bidang penelitian lain, misal di bidang penelitian sains. Tentunya kita akan kebingungan sendiri kan nantinya. Banyak kawan-kawan mahasiswa yang bingung bagaimana sumber masalah untuk sebuah penelitian. Jadi begini, kalau secara teori masalah itu dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, kemudian penyimpangan antara teori dan praktek, lalu penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan, dan penyimpangan antara rencana dengan pelaksanaan. Kemudian secara jelasnya salah satu tokoh yaitu Stoner mengatakan masalah itu dapat diketahui atau dicari apabila yang pertama terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Jadi dalam menjalani hidup tentunya kita selalu mengalami perubahan. Akan tetapi seringkali perubahan itu tidak diharapkan oleh sebagian orang karena perubahan itu akan menimbulkan masalah. Dan ini bisa kita jadikan sebagai bahan untuk penelitian. Misalnya begini ya, ada sebuah kebijakan mengenai perubahan metode pembelajaran langsung menjadi metode pembelajaran online. Nah, tentunya ini akan muncul pertanyaan,
Apakah yang menyebabkan sehingga metode pembelajaran bisa berubah? Kemudian apakah masalah yang terjadi akibat dari perubahan tersebut? Kemudian yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang direncanakan dengan kenyataan. Jadi begini, apabila kita menetapkan rencana namun hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dari rencana tersebut, maka tentu ada masalah. Hal ini bisa dijadikan sumber permasalahan untuk kita teliti. Saya ambil contoh seperti ini. Misalnya dalam perencanaan sistem e-learning Spidol Suta itu diharapkan mampu atau bisa digunakan oleh semua dosen dan mahasiswa. Namun kenyataan berkata lain. Banyak sekali di antara kita dosen dan mahasiswa tidak mampu menggunakan aplikasi tersebut, dan ini bisa dijadikan sebagai sumber permasalahan untuk kawan-kawan teliti. Kemudian yang ketiga, adanya pengaduan. Nah, salah satu cara untuk menemukan masalah penelitian adalah dengan menganalisis isi pengaduan. Pengaduan ini bisa kita lihat di media, berbagai media lah, bisa media cetak atau media yang lainnya. Jadi contohnya sederhana, hampir sama dengan contoh yang sebelumnya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya melihat di salah satu media memberitakan mengenai perkuliahan online di kampus kita yang menggunakan metode online. Namun dalam berita tersebut juga dijelaskan bahwa sistem yang digunakan itu belum maksimal sehingga banyak mahasiswa yang tidak bisa menggunakan sistem online tersebut. Nah, hal seperti ini merupakan sebuah masalah yang layak sekali untuk dijadikan sumber masalah penelitian. Kemudian yang terakhir, kompetisi. Nah, jadi sebuah kompetisi itu dapat menjadi sumber masalah yang menarik untuk diteliti kawan-kawan. Karena kita bisa membandingkan apa-apa saja yang dilakukan oleh para kompetitor untuk mencapai tujuannya. Contohnya, misalnya begini, bagaimana sistem perkuliahan antara program studi BPI dan program studi KPI di Fakultas Dakwah. Kemudian prestasi apa saja yang telah mereka capai. Mengapa hal ini kita teliti? Ya karena kita ketahui bersama hampir setiap tahunnya dua prodi ini merupakan prodi dengan jumlah mahasiswa baru terbanyak. Nah, tentunya kita pasti akan tertantang untuk melihat apa-apa saja yang dikerjakan oleh tim prodi masing-masing sehingga mereka bisa menjadi dua prodi terbaik di Fakultas Dakwah. Sebelumnya tadi saya telah membahas mengenai masalah dan sumber masalah berdasarkan teori yang ada. Namun kali ini saya akan coba menyederhanakannya lagi definisi dari masalah dalam penelitian agar kawan-kawan lebih gampang mencernanya. Saya menyimpulkan dari berbagai teori yang ada bahwa begini, masalah penelitian itu merupakan sesuatu yang memicu kita untuk melakukan sebuah penelitian. Itu yang perlu diingat. Kemudian kawan-kawan juga harus mengingat poin penting. Di dalam penelitian itu, sifat masalah itu bisa positif dan juga bisa negatif. Nah, kebanyakan kawan-kawan itu mengangkat masalah negatif untuk menjadi tema penelitian. Padahal banyak hal positif juga yang bisa kita teliti kawan-kawan. Contoh hal positif yang bisa kita teliti seperti ini. Pada saat ini UIN SSS Jambi tengah berkembang. Banyak bangunan yang sedang dibangun. Tentunya ini merupakan hal yang positif. Apakah hal ini bisa kita jadikan bahan penelitian atau permasalahan dalam penelitian? Ya, tentu saja bisa. Kita bisa melihat bagaimana persepsi dosen, persepsi mahasiswa ataupun persepsi masyarakat mengenai proses pembangunan di UIN SSS Jambi. Atau kita juga bisa meneliti bagaimana proses UIN SSS Jambi ini bisa diberikan dana penelitian guna membangun kampus agar lebih baik lagi. Selanjutnya kita akan berbicara secara singkat lah ya mengenai masalah dalam penelitian kuantitatif dan masalah dalam penelitian kualitatif. Jadi terdapat perbedaan yang mendasar antara masalah dalam penelitian kualitatif dan masalah dalam penelitian kuantitatif.
Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif, masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian itu harus jelas, harus spesifik, dan dianggap tidak berubah. Misalnya seperti ini, kita meneliti tentang pengaruh antara perilaku merokok terhadap motivasi belajar mahasiswa. Di sini jelas bahwa sebelumnya kita sudah melihat bahwa ada fenomena mengenai mahasiswa yang merokok dan berdampak terhadap motivasi belajar. Maka dari itu kita bisa mengangkat judul penelitian seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian hasil penelitian juga nantinya itu akan konsisten menceritakan mengenai perilaku merokok dan motivasi belajar mahasiswa. Hal yang berbeda tentu akan kita temui dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif sendiri, itu masalah penelitiannya itu masih remang-remang. Ini berarti dalam penelitian kualitatif, masalah penelitian itu bisa dikategorikan bersifat sementara, kawan-kawan sekalian, dan nantinya akan berkembang atau bisa jadi berganti ketika peneliti berada di lapangan. Mungkin saya ambil contoh seperti ini. Misalnya kita meneliti tentang mirisnya kehidupan pedagang besi tua. Jadi kita lihat kan pedagang besi tua ini kehidupannya miris sekali. Namun setelah kita meneliti, kita turun ke lapangan, ternyata fakta yang kita temukan itu berbeda. Ternyata kehidupan pedagang besi tua ini masuk kategori ekonominya menengah ke atas, tidak sesuai dengan apa yang kita lihat tadi. Nah, jadi masalah penelitiannya berbeda, bisa berubah. Mungkin seperti itu. Jadi dalam penelitian kualitatif itu akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti ke dalam sebuah penelitian. Jadi yang pertama, kemungkinan pertama ya, itu masalah yang dibawa oleh peneliti itu tetap. Jadi dari sejak awal sampai akhir penelitian itu tetap sama. Dengan demikian judul proposal dengan judul laporan penelitian itu tetap sama. Kemudian kemungkinan yang kedua itu masalah yang dibawa oleh peneliti setelah memasuki penelitian itu berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Dengan demikian, tidak terlalu banyak perubahan sehingga judul penelitian cukup disempurnakan atau dimodifikasi saja. Kemungkinan yang ketiga, ini masalah yang dibawa oleh peneliti setelah memasuki lapangan itu berubah total, sehingga sang peneliti pun harus ganti masalah. Dengan demikian, judul proposal dengan judul laporan penelitian itu tidak sama, bahkan bisa kita sebut bahwasanya judulnya bisa berganti. Nah, ada sebuah fenomena unik lah ya yang saya temui. Jadi seringkali mahasiswa itu mengalami kesulitan ketika judul proposal dengan judul penelitian itu harus berubah. Jadi harapan saya setiap institusi yang menangani penelitian atau yang melayani mahasiswa dalam masalah judul, masalah penelitian, terutama penelitian kualitatif, kita itu harus mau dan mampu menyesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian kualitatif ini. Karena dalam penelitian kualitatif, kemungkinan untuk berubah itu bisa saja terjadi. Jadi demikianlah materi saya mengenai masalah penelitian, dan di samping ini sudah saya tampilkan tips dalam menentukan masalah penelitian ada di sini nih. Nah, di sini ada. Semoga kawan-kawan setelah mengikuti mata kuliah saya ini mampu menentukan masalah penelitian dengan baik, sehingga nantinya tidak kebingungan lagi dalam mengajukan judul, dalam mengerjakan proposal penelitian, bahkan dalam melaksanakan penelitiannya. Oke, semoga bermanfaat. Materi lengkapnya atau PowerPoint-nya juga sudah saya sampaikan di aplikasi e-learning kita. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.